Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Syaira Putri. Pada hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari asesmen tengah semester kepabeanan saya. Eh, Pada hari ini saya memilih produk kursi plastik yang akan diekspor dari Indonesia menuju Thailand. Yang pertama, mengenai prosedur ekspor dari kursi plastik. Produk yang saya pilih terdapat di dalam Harmonize System diklasifikasikan sebagai tempat duduk dari plastik dengan HS code 901-199991. Untuk dapat melakukan ekspor, perusahaan harus memiliki NIB dan terdaftar di dalam Intrade. Karena kursi plastik bukan termasuk barang larangan, tidak diperlukan izin teknis tambahan. Negara tujuan yang saya pilih adalah Thailand, dan karena Thailand merupakan anggota ASEAN, kita dapat memanfaatkan skema A3 atau Asian Trade in Goods Agreement untuk mendapatkan tarif bea masuk 0% dengan melampirkan dokumen Form D. Lalu, dokumen ekspor yang diperlukan dan disiapkan antara lain adalah commercial invoice, packing list, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yang kita bisa ajukan melalui Indonesian National Single Window atau INSW, shipping instruction, Form D, dan Certificate of Origin. Yang terakhir adalah bill of lading dari shipping line. Setelah semua dokumen siap, barang akan dimuat dan diperiksa oleh bea cukai. Bila lolos jalur hijau atau kuning, barang bisa langsung dikapalkan. Proses shipping atau pengiriman barang kita bisa tracking melalui bill of lading dan pembayaran diselesaikan sesuai dengan Incoterms yang disepakati. Kursi plastik termasuk dalam kategori barang manufacture, jadi bukan barang strategis seperti hasil tambang ataupun kelapa sawit. Maka dari itu tidak dikenakan bea keluar. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 nomor 39 yang mengatur daftar barang ekspor yang terkena bea keluar. HS Code 94019991 tidak tercantum di sana, jadi bea keluarnya adalah 0%. Lalu, eh, jika ada keterlambatan dalam proses ekspor, siapa yang akan bertanggung jawab? Jika kapal terlambat datang 2 hari, maka penentuan siapa yang bertanggung jawab itu tergantung terhadap Incoterms atau International Commercial Terms yang digunakan. Ada dua tipe Incoterms. Yang pertama adalah free on board. Kalau kita menggunakan Incoterms free on board, resiko keterlambatan barang atau demurrage-nya akan pindah terhadap pembeli saat barang itu sudah seal atau masuk ke dalam kapal. Nah, tetapi jika kita menggunakan SIF atau Cost Insurance Rate ataupun Delivery Duty Paid, maka jika ada keterlambatan, demurrage itu menjadi tanggung jawab penjual karena pengiriman dianggap belum selesai. Apa solusinya? Eh, Eksportir bisa mencantumkan force major dalam kontrak, komunikasi aktif dengan shipping line mengenai barangnya. Yang ketiga adalah menyediakan buffer waktu di dalam ekspor. Pertanyaan terakhir, PT bisa jadi kaya ingin mengekspor pintu kamar mandi dari logam daur ulang. Origin kriteria apa yang digunakan? Karena bahan baku berasal dari logam daur ulang, maka barang tidak termasuk kategori wholly obtained, melainkan masuk dalam kategori not wholly obtained produced. Origin kriteria yang akan digunakan adalah change in tariff heading, yaitu produk akhir harus mengalami perubahan klasifikasi HS code yang signifikan dari bahan bakunya. Bahan dasarnya adalah logam bekas dengan HS code 7204-1000. Jika diproses menjadi produk seperti pintu logam dengan HS 7308-3090, maka barang tersebut dianggap berasal dari Indonesia dan dapat memperoleh preferential tarif sebesar 0% melalui skema A3 atau Asian Trade in Good Agreement. Dasar hukumnya adalah Rule of Origin dalam skema A3 dan diperkuat dengan Agreement Rules of Origin dari PMK tahun 2022 nomor 144. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.